Perkembangan teknologi informasi menuntut infrastruktur jaringan yang handal untuk mendukung aktivitas akademik, penelitian, dan administrasi di lingkungan pascasarjana FMIPA Universitas Udayana. Gedung 4 lantai yang menampung mahasiswa magister dan doktor dari berbagai program studi membutuhkan jaringan yang stabil untuk akses database penelitian, software analisis, serta kolaborasi ilmiah. Namun, kondisi jaringan saat ini masih belum optimal karena keterbatasan perangkat seperti switch, access point, dan router, sehingga distribusi koneksi tidak merata, kecepatan internet sering melambat, dan gangguan konektivitas kerap terjadi. Oleh karena itu, kami mengusulkan pengembangan infrastruktur jaringan melalui penambahan perangkat, penataan ulang topologi, dan optimalisasi konfigurasi sistem agar seluruh area gedung dapat memperoleh akses jaringan yang cepat, stabil, dan sesuai dengan kebutuhan akademik. Dari penjelasan sebelumnya, terdapat beberapa rumusan masalah yang muncul, yaitu bagaimana kondisi infrastruktur jaringan existing atau yang sudah ada di gedung pascasarjana FMIPA, apa saja kekurangan perangkat jaringan pada tiap lantai, berapa tambahan perangkat yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan seluruh ruangan, bagaimana merancang topologi jaringan yang optimal agar koneksi terdistribusi merata, serta solusi teknis apa yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah konektivitas yang sering terjadi. Berdasarkan beberapa rumusan masalah sebelumnya, didapatkan juga beberapa tujuannya. Yang pertama, tujuan umum, yaitu untuk membangun infrastruktur jaringan yang mampu mendukung aktivitas akademik, penelitian, dan administratif dengan koneksi yang stabil dan cepat. Selanjutnya ada tujuan khusus. Yang pertama, menganalisis kondisi infrastruktur jaringan komputer gedung pascasarjana FMIPA. Yang kedua, menyediakan solusi teknis berupa penambahan komponen dan perangkat. Yang ketiga, merancang arsitektur dan topologi jaringan yang optimal. Nah, selain tujuan, terdapat juga beberapa manfaat yang diharapkan. Yang pertama, solusi keterbatasan perangkat. Penambahan perangkat jaringan membantu mengatasi kekurangan switch dan end device, sehingga koneksi dapat terdistribusi lebih merata di seluruh lantai gedung. Yang kedua, akses internet stabil untuk aktivitas akademik. Pengembangan jaringan memastikan ketersediaan koneksi internet yang lebih stabil untuk mendukung kegiatan akademik, seperti perkuliahan, seminar, penelitian, ujian, hingga sidang tugas akhir. Akses yang lancar memungkinkan mahasiswa dan dosen menggunakan e-learning. Yang ketiga, efisiensi operasional. Infrastruktur jaringan yang lebih baik memperlancar kegiatan administrasi, komunikasi internal, dan layanan akademik sehingga operasional menjadi lebih efisien. Dan yang terakhir, solusi scalable jangka panjang. Jaringan yang kuat mempermudah akses data penelitian, penggunaan software analisis, serta kolaborasi riset tanpa hambatan konektivitas. Nah, sobat jaringan, kita sudah berada di gedung pascasarjana FMIPA. Di sini kita bakal melakukan survei terkait dengan jaringan dari gedung pascasarjana ini. Nah, kita langsung saja nggak sih kita cari pakar yang mengerti terkait dengan alur jaringan pada gedung pascasarjana ini. Oke Kak, lihat yuk. Pada tahap observasi ini, kami melakukan wawancara langsung dengan Pak Bayu selaku pihak yang memahami kondisi infrastruktur jaringan di gedung pascasarjana FMIPA Universitas Udayana. Dalam wawancara tersebut, Pak Bayu menjelaskan mengenai rangkaian dan alur jaringan saat ini digunakan di lingkungan gedung pascasarjana. Beliau juga menyampaikan beberapa kekurangan yang masih ditemukan pada infrastruktur jaringan saat ini, yaitu jumlah perangkat atau device yang masih sangat sedikit, serta ketergantungan jaringan yang cukup besar pada gedung agro dan USTI, sehingga jaringan menjadi kurang optimal apabila terjadi gangguan pada kedua sumber tersebut. Selain wawancara, kami juga melakukan observasi langsung ke area lantai ground hingga lantai 3. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, ditemukan beberapa kelemahan tambahan, khususnya terkait dengan kapasitas perangkat jaringan pada lantai 2 dan lantai 3. Kebutuhan jaringan cukup tinggi karena menampung banyak mahasiswa dan kegiatan akademik. Namun, jumlah switch yang tersedia masih terbatas, sehingga diperlukan penambahan perangkat untuk memastikan distribusi jaringan tetap stabil dan merata.
Kami juga mencatat bahwa aula lantai 3 yang sering digunakan untuk kegiatan berskala besar memiliki 2 kelas tambahan yang semakin meningkatkan kebutuhan konektivitas, sehingga penguatan perangkat jaringan pada lantai ini menjadi sangat penting. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tersebut, kami kemudian merancang usulan perbaikan infrastruktur jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer. Kemudian, perancangan ini mencakup peningkatan jumlah switch pada lantai 2 dan 3, serta penataan ulang topologi jaringan agar lebih efisien. Dan kami akan mensimulasikan dengan tracer untuk memastikan dapat berjalan dengan baik dan mendukung kebutuhan operasional gedung Pascasarjana FMIPA Universitas Udayana. Pada metodologi, di sini kami menggunakan pendekatan metodologi Network Development Life Cycle atau NDLC dalam analisis dan perancangan infrastruktur jaringan komputer pada Gedung Pascasarjana FMIPA Universitas Udayana. NDLC merupakan metodologi sistematis untuk pengembangan jaringan komputer yang terdiri atas tahapan terstruktur, yaitu analisis, design, simulation, implementation, monitoring, dan manajemen. Pada fase analisis, wawancara dan diskusi dengan pengelola gedung untuk mengidentifikasi kebutuhan, hambatan, dan tingkat pelayanan jaringan yang diharapkan serta mengobservasi kondisi existing berupa denah gedung, jumlah dan distribusi perangkat jaringan, serta karakteristik penggunaan jaringan oleh pengguna. Fase desain bertujuan merancang arsitektur jaringan yang optimal, efisien, dan sesuai standar desain jaringan enterprise. Ruang lingkup fase desain meliputi: yang pertama, perancang topologi jaringan menggunakan model extended star topology; yang kedua, perhitungan kebutuhan perangkat jaringan; dan yang ketiga, perancangan skema pengelamatan IP dan subnetting. Pada simulasi prototype yang kita lakukan, yang pertama, pembuatan model jaringan virtual sesuai topologi yang dirancang; yang kedua, konfigurasi perangkat virtual seperti router, switch, dan access point; yang ketiga, pengujian konektivitas antar perangkat dan antar segmen jaringan; dan yang keempat, simulasi beban jaringan atau stress test untuk menilai performa desain. Topologi jaringan yang diusulkan pada Gedung Pascasarjana FMIPA menggunakan Extended Star Topology, yaitu pengembangan dari topologi star dengan struktur yang diperluas untuk menjangkau lebih banyak perangkat dan ruangan. Dalam topologi ini, koneksi utama tetap berpusat pada satu perangkat inti, kemudian diperluas ke beberapa switch tambahan yang tersebar di setiap lantai untuk mendistribusikan koneksi secara merata. Pemilihan topologi Extended Star ini dianggap sesuai karena mendukung skalabilitas, mempermudah manajemen jaringan, serta mampu mengakomodasi kebutuhan konektivitas di gedung bertingkat seperti Pascasarjana FMIPA. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan jaringan yang terdapat di gedung Pasca di sini. Jadi saya jelaskan dulu bahwa di gedung Pasca itu terdapat 4 lantai. Pertama ada ground, lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Nah, untuk di setiap lantai itu memiliki ruang server masing-masing. Ruang server ground, lantai 1, lantai 2, lantai 3. Dan di setiap masing-masing ruang server itu memiliki satu router dan satu buah switch. Jadi ini satu router dan satu buah switch. Dan di sini kami menggunakan 4 buah router yang sudah saya jelaskan, dan di sini kami menggunakan 6 buah switch. Jadi mana untuk lantai 1 kita menggunakan 1 buah switch, di lantai 1 kita menggunakan di ground kita menggunakan 1 buah switch, di lantai 1 kita menggunakan 1 buah switch, di lantai 2 kita menggunakan 2 buah switch di sini dan di sini. Dan di lantai 3 kita menggunakan 2 buah switch juga, di sini 1 dan di sini 1. Oke. Jadi untuk perangkat kita gunakan sudah cukup, itu minimal 20. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang IP dan subnet yang kelompok kami gunakan. Jadi untuk yang di lantai 1 itu kita menggunakan IP
defaultnya itu untuk router itu 192.168.1 dengan prefixnya 25, di mana subnet mask itu kita gunakan 255.255.255.128 karena kami rasa untuk di ground itu cukup, tidak perlu menggunakan host yang terlalu banyak. Terus untuk di lantai 2 kita menggunakan IP 192.168.2.1 di mana kita menggunakan prefix 26 dengan subnet masknya 192. Dan untuk di lantai 2 dan 3 kami menggunakan prefix 24, di mana subnet masknya itu 255.255.255.0. Selanjutnya di sini juga kelompok kami menggunakan IP DHCP, yang dimana dari router ini akan memberi IP DHCP ke switch terlebih dahulu, lalu dia akan menyebarkan IP tersebut ke perangkat-perangkat ini seperti PC dan ke access point. Jadi dari switch ini dia akan memberikan IP DHCP ke access point, lalu dari access point ini dia akan memancarkan sinyal WiFi, sinyal WiFi ke masing-masing perangkat ini, itu laptop. Di sini saya akan coba cek untuk IP-nya apakah sudah dapat DHCP. Ya, ini sudah. Dia 192.168.1.2. Ini merupakan DHCP dari routernya, dan ini untuk subnet masih sudah 128. Selanjutnya kita cek untuk akses point-nya, jaringan nirkabelnya, itu wireless-nya. Di sini juga sudah dapat. Itu IP-nya 192.168.1.5 dan untuk subnet masih juga 128. Selanjutnya kita lanjut ke lantai 1, ini mana ini juga saya set untuk IP itu 2.1 dengan prefix 26, di mana ini juga akan menyebarkan IP tersebut, lalu switch akan menyebarkan IP tersebut ke perangkat-perangkat ini seperti access point dan ke WiFi melalui jaringan kabel. Dan untuk jaringan kabel ini kita akan cek IP-nya di sini mengapa dia mendapat IP 4 bukan 2, karena di sini saya menggunakan hubungan antara switch ke switch. Jadi saya bayangkan bahwa karena ini merupakan satu gedung yang memiliki jaringan, saya rasa bahwa PC atau laptop yang dapat IP itu bisa memiliki IP dari router yang berbeda, karena anggapannya misal router yang di lantai 1 itu untuk hostnya udah penuh, jadi dia bisa menggunakan host yang tersedia di router lainnya seperti itu. Oke, kita ambil contoh dari yang ini dia sesuai dapat IP dari routernya, IP DHCP dari router di lantai 1, dan untuk di lantai 3, untuk di lantai 2 kita akan lanjut. Itu untuk IP dengan prefix 24 yang akan menyebarkan ke switch. Sini juga switch ke switch karena kita menggunakan 2 buah switch di lantai 2. Jadi dari switch ini dia akan menyebarkan ke access point dan ke PC. Kita coba ambil contoh dari PC ini. Dia mendapatkan IP 251 seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa dia bisa terhubung ke PC, ke router lain. Ini untuk di lantai 4 juga sama. Ini untuk IP-nya 4.1 dengan prefix 24. Ini juga dia akan terhubung ke sistem terlebih dahulu, lalu dia akan menghubungkan ke perangkat-perangkat device dan ke access point. Untuk PC ini dia mendapatkan IP 4 sesuai dengan IP router yang sudah di DHCP-kan. Sebelum itu di sini juga saya sudah melakukan metode root, di mana PC dari lantai 1 itu bisa mengirim pesan atau mengirim email ke PC di lantai 3. Mungkin kita akan coba langsung. Kita coba dulu rantai ground, yang dimana ini default gateway itu sama dari router 1. Dia dapat IP DHCP dari router 1. Kita coba dari laptop 5 ke laptop 5. Dia akan sukses karena dia berada pada
default gateway yang sama. Ini 1.1 untuk default gateway-nya. Yang ini juga 1.1 dan IP-nya 111. Nah, ini sudah pasti berhasil karena dia berada di default gateway yang sama. Berbeda halnya jika dia mencoba ping di default gateway yang berbeda. Kita akan coba di laptop 6 dan laptop 14. Sini dia akan sukses karena yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa saya sudah melakukan metode root, di mana dia akan bisa mengirimkan pesan dari jaringan yang berbeda default gateway-nya, jaringan yang berbeda routernya seperti itu. Sama juga misalnya kita coba dari lantai 1, kita coba laptop 14 tadi, dan kita coba ping kita coba kirim pesan ke laptop 25. Kan beda ini laptop 14 di IP masuk 3. Sini kita akan coba di sini, dia akan sukses karena dia berada pada ini yang sama. Nah, berada pada default gateway yang sama. Jadi kita coba dari yang berbeda. Di sini ini untuk 4, kita akan coba lagi dari laptop 14 ke laptop 32. Oke, di sini juga sukses untuk mengirim pesan dari laptop 14 ke laptop 32. Jadi begitu untuk rangkaian jaringannya. Rangkaian jaringan dari gedung pasca di lantai 4 di pasca di Sudirman. Secara keseluruhan semuanya sudah berjalan aman dan tidak ada kendala. Semua perangkat bisa terhubung dengan perangkat lain yang berbeda router, berbeda tempat seperti itu. Dan sini juga saya menggunakan, di mana sudah dijelaskan di awal, karena saya menggunakan koneksi dari switch ke switch, jadi semua end device itu bisa menggunakan IP dari router lainnya. Misal terjadi keadaan di mana host yang diberikan oleh router yang miliki itu sudah penuh seperti itu. Jadi itu untuk penjelasan dari rancangan jaringan di gedung pasca Sudirman. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, berdasarkan hasil wawancara, observasi, analisis kebutuhan, serta perancangan menggunakan metode Network Development Life Cycle atau NDLC, dapat disimpulkan bahwa infrastruktur jaringan di gedung Pascasarjana FMIPA Universitas Udayana masih belum optimal dalam mendukung aktivitas akademik dan penelitian. Keterbatasan perangkat jaringan seperti switch dan access point menyebabkan distribusi koneksi tidak merata, terutama pada lantai 2 dan 3 yang memiliki aktivitas pengguna lebih tinggi. Melalui perancangan topologi baru dan simulasi pada Cisco Packet Tracer, kami berhasil menyusun solusi berupa penambahan perangkat, penataan ulang jaringan, dan peningkatan kapasitas konektivitas agar seluruh ruangan memperoleh akses internet yang lebih stabil, cepat, dan sesuai kebutuhan operasional pasca sarjana. Nah, dalam memastikan keberhasilan kinerja serta implementasi dari jaringan dalam jangka panjang, terdapat beberapa hal yang bisa disarankan. Itu yang pertama, menambah switch dan akses point lantai 2 dan 3 untuk mengakses distribusi jaringan yang lebih merata serta mengurangi titik kemacetan. Yang kedua, melakukan penataan ulang topologi jaringan secara berkala agar tetap sesuai dengan perkembangan kebutuhan pengguna serta jumlah perangkat. Dan yang ketiga, meningkatkan kapasitas bandwidth agar aktivitas akademik seperti akses database, komunikasi online, serta riset berbasis komputer dapat berjalan lebih lancar.